Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai UMKM di masa pandemi. Adapun kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang UMKM di masa pandemi beranggotakan 6 orang. Saya sendiri sebagai moderator, Karunia Putri Rahmawati, NPM 2050200079. Nama saya Muhammad Paujan Amru, NPM 2050200050. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Pratiwi, NPM 2050260. Perkenalkan, nama saya Widi Karisma, NPM 2050271. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Sidik dengan NPM 2050261. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 2050278. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu ada 5. Yang pertama ada pengertian UMKM, yang kedua ada kriteria dan karakteristik UMKM, yang ketiga ada perkembangan UMKM di masa pandemi, yang keempat ada transformasi digital akibat pandemi, dan yang terakhir ada kebijakan-kebijakan yang dibuat di saat masa pandemi. Pengertian UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, usaha mikro adalah usaha produk milik seorang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Menurut Rujito 2003 mengemukakan bahwa pengertian usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Kriteria dan karakteristik UMKM. Yang pertama yaitu usaha mikro. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Adapun karakteristik dari usaha mikro yaitu jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Yang kedua yaitu tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Yang ketiga yaitu belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat yaitu sumber daya manusianya atau pengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Yang kelima yaitu tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Contoh usaha mikro di antaranya yaitu yang pertama usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan perbudayaan. Yang kedua yaitu industri makanan dan minuman, industri mebel air, pengolahan kayu, rotan, industri pandai besi, pembuatan alat-alat. Yang kedua yaitu usaha perdagangan seperti kaki lima, serta pedagang di pasar dan lain-lain. Yang keempat yaitu peternakan ayam, itik, dan perikanan. Yang kelima yaitu usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dari penjahit, atau konveksi. Yang kedua yaitu usaha kecil. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Adapun karakteristik usaha kecil yaitu jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua yaitu lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap,
tidak berpindah-pindah. Yang ketiga yaitu pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat yaitu sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legislatif lainnya termasuk NPWP. Contoh usaha kecil diantaranya yaitu usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua yaitu pedagang di pasar grosir atau agen dan pedagang pengumpul lainnya. Yang ketiga yaitu pengrajin industri makanan dan minuman, industri mobil air, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan. Yang keempat yaitu koperasi berskala kecil. Yang ketiga yaitu usaha menengah. Kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan memiliki bangunan tempat usaha. Yang kedua yaitu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 sampai 50 miliar. Karakteristik dari usaha menengah yaitu umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas, antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah dilakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga yaitu telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi pemburuan. Telah ada jam sostek, pemeliharaan, kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu sudah akses kepada sumber-sumber perdanaan perbankan. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contoh usaha menengah diantaranya yaitu usaha perdagangan grosir, termaksud ekspor dan impor. Yang kedua, usaha jasa EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, garmen dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Yang kedua yaitu usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam. Yang keempat yaitu usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Perkembangan UMKM masa pandemi pada jumlah unit usaha UMKM. Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Jumlah unit usaha yang masuk ke dalam sektor UMKM sebesar 65,47 juta usaha pada tahun 2019. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 1,98% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 64,19 juta usaha. Meskipun jumlah tersebut mengalami peningkatan, namun pertumbuhan sektor UMKM pada tahun 2019 merupakan pertumbuhan terendah jika dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2016, unit usaha UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada jumlah tenaga kerja sektor UMKM, sektor UMKM masih memiliki peran yang besar dalam kontribusinya, menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, guna mengurangi pengangguran. Terbukti pada tahun 2019, sektor UMKM mampu berkontribusi sebesar 99,99% dari total tenaga kerja di Indonesia, yaitu sebesar 119,56 juta jiwa. Dari tahun ke tahun, tenaga kerja di sektor UMKM cenderung mengalami peningkatan, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016. Jika dilihat lebih jauh, tenaga kerja di sektor UMKM paling banyak terdapat pada unit usaha mikro. Pada tahun 2019, unit usaha mikro mampu menyerap 109,84 juta tenaga kerja. Hal ini karena
Unit usaha mikro merupakan unit usaha yang berhadapan langsung dengan masyarakat, banyak menggunakan produk lokal, serta memiliki perputaran uang yang relatif kecil dan cepat dibandingkan unit usaha kecil maupun menengah. Pada kontribusi tenaga kerja unit usaha UMKM tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015, tenaga kerja unit usaha mikro mampu berkontribusi sebesar 89,92% dari total tenaga kerja pada sektor UMKM. Kontribusi tenaga kerja pada unit usaha ini mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, yaitu sebesar 92,03% dan mampu bertahan di atas angka 90% hingga tahun 2019. Sebagai unit usaha yang berhadapan langsung dengan masyarakat, unit usaha mikro mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang paling baik dibandingkan dengan unit usaha lainnya pada sektor UMKM. Lalu, kontribusi PDB unit usaha UMKM tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2019, kontribusi PDB unit usaha mikro mampu mencapai 61,72% dari total PDB pada sektor UMKM. Porsi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 62,11% dari total PDB pada sektor UMKM. Penurunan porsi pada sektor UMKM juga terjadi di unit usaha kecil yang sebelumnya mencapai 15,78% di tahun 2018 lalu turun menjadi 15,75% di tahun 2019. Jika dilihat dari tahun ke tahun, PDB yang dihasilkan dari unit usaha menengah memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan unit usaha kecil. Unit usaha menengah memberikan kontribusi sebesar 22,53% dari total PDB di sektor UMKM pada tahun 2019. Selanjutnya, total ekspor non-migas menurut UMKM. Sebagai unit usaha yang berhadapan langsung dengan masyarakat, nyatanya UMKM pun mampu berkontribusi pada ekspor non-migas di Indonesia. Total ekspor non-migas pada sektor UMKM di tahun 2015 mampu mencapai 186 triliun dan mengalami kenaikan di tahun 2019 yaitu sebesar 339,2 triliun. Kenaikan nilai ekspor ini mampu memberi harapan bahwa sektor UMKM juga memiliki daya saing pada pasar global. Materi selanjutnya ada transformasi digital sektor akibat pandemi. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini mengakibatkan sistem perekonomian terganggu, roda perekonomian terhambat akibat terbatasnya akses perdagangan dan diberlakukannya pembatasan pada aktivitas masyarakat. Pada masa ini, tidak banyak sektor ekonomi yang mampu bertahan, termasuk sektor UMKM. Hasil survei Asian Development Bank menyatakan 88% pelaku usaha kecil kehabisan modal untuk keberlangsungan bisnisnya. Sekitar 60% UMKM sudah mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dalam menghadapi situasi dan kondisi ini yang serba tidak pasti ini, seluruh sektor ekonomi dipaksa memutar otak untuk mencari berbagai cara agar bertahan di masa pandemi ini. Sejumlah tantangan akan dihadapi oleh sektor ini. UMKM salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat yang diakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat. Selain itu, masyarakat lebih memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Berbagai cara yang dilakukan pelaku usaha UMKM untuk agar tetap bertahan adalah salah satunya dengan melakukan transformasi digital. Transformasi digital ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat tetap melakukan dengan pembeli meskipun dibatasi oleh jarak.
Di era digitalisasi saat ini, transformasi UMKM dari offline ke kombinasi offline dan online akan sangat menguntungkan sekali. Pelaku usaha harus beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai marketplace untuk mempertahankan usahanya. Apabila transformasi ini berhasil dilakukan, kombinasi sektor UMKM terhadap perekonomian akan sangat positif. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha UMKM untuk melakukan transformasi digital. Jauh sebelum pandemi melanda, kesadaran pelaku UMKM terhadap literasi digital dapat dikatakan masih cukup rendah. Berdasarkan hasil survei of Enterprises and MSMEs in Indonesia yang dilakukan oleh Asian Pacific Foundation of Canada pada tahun 2018, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pelaku usaha UMKM di Indonesia belum menggunakan aplikasi online untuk mendukung bisnisnya. Dari survei tersebut juga dapat didapatkan bahwa pelaku usaha berusia 35 tahun ke atas dan pelaku usaha perempuan cenderung kurang tertarik mengakses aplikasi belajar daring dalam menggunakan bisnisnya. Hanya 7% pelaku usaha yang berusia 35 tahun ke atas dan 6% pelaku usaha perempuan yang mengakses aplikasi online dapat mendukung bisnisnya. Hasil survei juga mengatakan bahwa 98,7% pelaku usaha UMKM belum menggunakan website dalam menggunakan usahanya. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 98,7% pelaku usaha UMKM belum menggunakan website dalam menjalankan usahanya. Secara umum, responden pada survei ini dilaporkan bahwa mereka tidak memiliki akses yang baik ke layanan pendukung tersebut. Kondisi pandemi membuat usaha UMKM harus pandai-pandai melihat peluang usaha dengan cara mengganti sektor agar dapat bertahan. Selain itu juga pentingnya literasi digital memaksa pelaku usaha UMKM untuk beradaptasi di masa pandemi ini. Pelaku usaha UMKM perlu melakukan transformasi digital pada unit usaha agar mereka dapat mempertahankan usahanya. Semakin besar kesadaran pelaku usaha akan pentingnya transformasi digital, membuat banyak pelaku yang mendaftarkan usahanya pada berbagai marketplace selama masa pandemi ini. Platform Gojek mencatat dari 250.000 pelaku usaha bergabung dengan GoFood selama bulan Maret hingga Oktober 2020. Berdasarkan riset lembaga demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mengenai dampak sosial ekonomi Gojek selama COVID-19, 94% mitra baru GoFood merupakan pelaku UMKM. Sebanyak 43% dari total merchant baru GoFood ini baru pertama kali menjalankan bisnisnya. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM juga mencatat terjadi kenaikan jumlah pelaku UMKM yang menggunakan teknologi digital sebesar lebih dari 12 juta usaha pada bulan Februari 2021. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah hanya sebesar 10 juta usaha di akhir 2020. Peningkatan ini juga terjadi karena adanya dukungan pemerintah melalui pelatihan dan pendamping yang bekerja sama dengan pelaku ekosistem digital atau founder platform digital. Pemerintah bersama stakeholder hanya juga terus berupaya untuk mendorong pelaku UMKM agar
melakukan transformasi digital dalam proses bisnisnya. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan di masa pandemi. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi sektor UMKM dari dampak pandemi COVID-19, salah satunya melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan PP 23 nomor 2020. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan penanganan pandemi COVID-19 atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN juga sebagai respon pemerintah atas penurunan aktivitas juga diharapkan yang berdampak langsung pada melemahnya sistem ekonomi. Program PEN juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan sistem perekonomian secara menyeluruh. Tujuan dengan adanya program PEN diharapkan sistem perekonomian dapat bergerak menuju arah yang positif. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program PEN dengan memberikan subsidi bunga bagi kredit usaha rakyat atau KUR dan non-KUR. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan stimulus ekonomi bagi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian dalam bentuk subsidi bunga atau subsidi margin agar pelaku UMKM dapat bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Baik, terima kasih. Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.